bersama saya Rian Pratama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, kali ini Rian akan melakukan sebuah presentasi tentang tugas manajemen strategi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi yang mungkin berguna untuk teman-teman semua yang di luar sana. Dan Rian harapkan teman-teman semua bisa support Rian dengan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baik, nah Rian akan mulai untuk mempresentasikan. Nah, yang pertama, apa itu pengertian manajemen strategi teman-teman? Nah, manajemen strategik adalah ilmu dan seni untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, nah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu strategik adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada satu tujuan teman-teman, jangka panjang organisasi secara untuk mencapainya. Nah, selanjutnya itu manajemen strategi teman-teman adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi yang menentukan misi, visi, dan tujuan organisasi dengan memperhatikan lingkungan eksternalnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ada manfaat finansial. Nah, perbaikan signifikan dalam penjualan dan produktivitas kinerja keuangan lebih baik dalam jangka panjang, pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Nah, yang kedua teman-teman, ada manfaat non finansial. Nah, di sini manfaat manajemen strategi itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada manfaat finansial, yang kedua ada manfaat non finansial. Nah, Rian selanjutnya akan jelasin tentang manfaat non finansial teman-teman. Yang pertama, membantu organisasi menghindari kegagalan finansialnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Nah, yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawannya. Yang keempat, ini terakhir teman-teman, ada mengurangi keengganan untuk berubah. Nah, kita berpindah ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu C, karakteristik manajemen strategik. Terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Nah, yang pertama meningkatkan aktivitas organisasional teman-teman. Yang kedua ada berorientasi pada jangka panjang. Yang ketiga menjaga kinerja dan kondisi yang dicapai organisasi. Yang keempat berhubungan dengan keputusan manajemen puncak atau senior. Baik, selanjutnya tuh ada tahapan manajemen strategik. Nah, pertama formulasi strategik, mengembangkan visi dan misi organisasi. Nah, yang kedua implementasi strategik, melaksanakan strategi dengan memobilisasi pegawai dan manajer. Yang ketiga evaluasi strategik. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada meninjau ulang faktor eksternal dan internal. Nah, selanjutnya itu mengukur kinerja. Nah, terakhir mengambil tindakan koreaktif teman-teman. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita berpindah ke slide selanjutnya. Ada apa aja? Sementara. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategik nih teman-teman. Ada 5. Nah, yang pertama tipe dan struktural organisasi. Nah, yang kedua gaya manajerial. Nah, yang ketiga teman-teman kompleksitas lingkungan eksternal. Nah, yang keempat kompleksitas proses produksi. Yang kelima hakikat permasalahan yang dihadapi teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman, perbandingan manajemen strategik. Di sini ada perbandingan teman-teman seperti dahulu dan sekarang. Nah, tujuannya tuh teman-teman untuk menghasilkan laba. Selanjutnya itu bertahan dan menangkap peluang. Nah, yang selanjutnya itu asumsi tindak fleksibel dan fleksibel. Filosofi mengurangi spekulasi dan spekulasi terencana. Komitmen hasil akhir, proses perumusan. Nah, bentuk kompleks dan sederhana dan padat. Selanjutnya itu isi data kuantitatif dan data kualitatif dan evaluasi teman-teman. Nah, waktu jangka panjang, jangka pendek, penyusunan eksekutif dan perencanaan bersama. Itulah perbandingan manajemen strategi teman-teman ya. Bagi yang tak paham boleh tanya kok di bawah kolom komentar, nanti Rian akan tanya, akan Rian jawab ya. Kita berpindah ke slide selanjutnya teman-teman. Nah,
kita udah sampai di penghujung slide nih teman-teman. Nah, dia akan jelasin tentang kesimpulan ya kawan-kawan. Kesimpulannya, manajemen strategik merupakan suatu proses menyeluruh dan mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Melalui manajemen strategik, organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mengantisipasi ancaman, serta memanfaatkan peluang yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu proses manajemen strategik melibatkan berbagai tahap, mulai dari formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi strategi. Nah, setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi. Selain itu, keberhasilan manajemen strategi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktural organisasi, gaya manajemen, serta faktor eksternal seperti kompleksitas lingkungan dan perubahan besar teman-teman. Perubahan pasar. Selanjutnya, dengan penerapan manajemen strategik yang baik, organisasi tidak hanya mampu meningkatkan kinerja dan daya saing, tetapi juga mampu bertahan di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis yang dinamis. Oleh karena itu, manajemen strategi berperan sebagai kunci utama menjaga keberlangsungan efektivitas serta arah perkembangan organisasi menuju tujuan jangka panjang. Nah, Rian harapkan kepada teman-teman bisa paham tentang apa yang materi yang telah Rian sampaikan. Bagi yang tidak paham, boleh tanya di kolom komentar. Kita tembus 1000 like, nanti Rian akan mengadakan giveaway teman-teman. Nah, jangan lupa ya, subscribe channel Rian. Mungkin sekian materi yang bisa Rian sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu yang tepat. Baiklah, kita tutup materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.